Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, info terbaru dari kasus yang menjerat Panji Gumilang ya. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Panji Gumilang dilaporkan oleh FAPB, Forum Advokat Pembela Pancasila. Kemudian disusul dengan laporan dari Ken Setiawan yang merupakan mantan pengurus Ponpes Al Zaitun sekaligus pendiri NII Crisis, dilaporkan ke Barreskrim dalam dugaan tindak pidana penistaan agama. Dan informasi terbaru, Komjen Agus ya, selaku Kabar Reskrim telah melayangkan atau setidaknya menjadwalkan panggilan kepada Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023 untuk dimintai klarifikasi terkait dengan materi-materi yang dilaporkan oleh pelapor terkait dengan dugaan penistaan agama. Memang banyak sekali kontroversi dari Al Zaitun yang terkait dengan dugaan penistaan agama, seperti percampuran soft antara laki-laki dan perempuan, kemudian perkataan Panji Gumilang bahwa Al-Quran itu adalah karangan dari Nabi Muhammad, kemudian soal haji tidak perlu ke Makkah, cukup di Ponpes Al Zaitun, Indramayu dan lain sebagainya. Dan teman-teman sekalian, kalau menurutku sekali lagi yang punya potensi kuat untuk bisa masuk ke dalam unsur penistaan agama itu soal bahwa Al-Quran itu adalah karangan dari Nabi Muhammad, kemudian soal haji tidak perlu ke Makkah. Kalau soal soft itu menurutku agak tipis ya peluang untuk bisa masuk memenuhi unsur tindak pidana penistaan agama. Dan masih banyak materi-materi yang lain terkait dengan dugaan penistaan agama. Teman-teman sekalian, sesuai dengan informasi yang beredar di media online ya, khususnya dari koran Tempo, dari tempo.co.id, media online, bahwa Senin akan dimintai klarifikasi. Kemudian pada Selasa 4 Juli 2023 akan digelar perkara di Barreskrim. Apakah terkait dengan laporan penistaan agama ini bisa naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan? Teman-teman sekalian, jadi info ini terkait dengan dugaan penistaan agama. Kalau soal pelanggaran hukum yang lainnya terkait dengan apakah Ponpes Al Zaitun itu terafiliasi dengan gerakan NII atau tidak, kemudian permasalahan-permasalahan hukum yang lainnya maupun masalah administratif, itu kayaknya belum masuk dalam materi pemeriksaan atau klarifikasi Senin ke depan. Sekali lagi, kita tunggu seperti apa hasil klarifikasi dari Panji Gumilang. Kemudian Selasa akan digelar perkara. Kemudian kita tunggu pula kesimpulan dari gelar perkara itu, apakah bisa naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Naik tidaknya tahap penyelidikan ke penyidikan itu secara sederhananya ya, kalau penyidik itu berkesimpulan bahwa ada peristiwa pidana terhadap materi pelaporan, maka akan bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tahap penyidikan itu secara sederhana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, kemudian menemukan tersangkanya. Ini yang layak kita tunggu. Kalau menurutku, kalau mau fair, meskipun tidak semua kontroversi yang dibuat oleh Al Zaitun terkait dengan penyimpangan ajaran agama Islam itu bisa masuk penistaan agama, setidaknya ada beberapa materi yang bisa masuk. Cuman teman-teman sekalian, selaku warga Indonesia, kita tetap harus mengawal soal Ponpes Al Zaitun atau Panji Gumilang, tetapi jangan sampai kita terlena dengan kasus-kasus besar yang sedang terjadi di negara kita ya. Karena dari MUI sendiri mengatakan bahwa ada dugaan bahwa kontroversi Al Zaitun ini adalah bentuk pengalihan isu terhadap kasus-kasus besar yang sedang ada di negeri ini.
Ya, kita sendiri juga tidak tahu ya. Sekali lagi kita berharap tidak hanya Al-Zaitun, tetapi semua kasus-kasus besar yang ada di negeri ini, korupsi-korupsi yang makin merajalela itu akan bisa dituntaskan. Karena semua perkara yang menjerat atau sedang terjadi di negeri ini, khususnya korupsi, itu berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.